Bagaimanakah Tunggu, bahasa tunggu, tunggu. Tuhan itu di kehidupan Anda? Tunggu, Apakah tunggu, tunggu. Jangan lari dulu bang, jangan lari Tunggu, tunggu, bang. tunggu. Bang, Tunggu, jangan tunggu, lari. tunggu. Contoh nih, contoh. nah, Zalikal kitabu la raiba ya, fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kalam ilahi, ini adalah firman Tuhan. Kitab Al-Quran ini artinya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, yang mana yang firman Tuhan di situ? Yang bahasa Arab, yang mana yang bahasa manusia? Yang bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan saya, apakah sama antara bahasa Tuhan dengan bahasa manusia? Anda mengatakan beda. Nah, inilah sebabnya kenapa Al-Quran itu tidak bisa hanya terjemah, karena terjemahan itu hanya bahasa manusia. Sementara orang menjadi Islam, orang menjadi Muslim, itu karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan, bukan karena perintah manusia. Coba Anda bayangkan, kalau dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, diterjemahkan kemudian, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kemudian bahasa aslinya tidak disertakan, kalimat Tuhannya tidak disertakan, 50 tahun kemudian bisa berubah. Kitab Injil ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. 500 tahun kemudian bisa berubah lebih parah lagi. Kenapa? Karena sudah lepas dari firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang sampai kepada manusia, yang diajarkan bapak kepada anaknya, anak kepada cucunya, kemudian bukan lagi firman Tuhan, tetapi hanya bahasa manusia. Sedangkan untuk memahami firman Tuhan, harus ada kaidah yang menopang untuk menjelaskan itu. Apa kaidah itu? Kaidah itu adalah datangnya firman Tuhan melalui perantaraan seorang nabi atau rasul, di mana nabi dan rasul itulah yang kemudian menjelaskan isi daripada kalam Tuhan. Penjelasan kalam Tuhan ini yang diurai oleh nabi, itulah yang disebut hadits. Nah sekarang, kalau kita menggunakan terjemahan, kita sepakat tadi, terjemahan itu adalah bahasa manusia. Bahasa manusia ingin ditafsirkan, kayak mana ceritanya? Tidak ada di dalam kaidah Islam seorang ulama mentafsirkan terjemahan. Yang ada adalah ilmu tafsir itu mentafsirkan firman Tuhan, bukan mentafsirkan terjemahan manusia, bukan. Nah, definisi terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui kandungan yang tersirat dan tersurat di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, terjemahan bukanlah firman Tuhan. Sedangkan kitab suci dikatakan suci kalau di dalamnya itu utuh 100% hanya firman Tuhan. Kalau di dalamnya kemudian diselipkan terjemahan-terjemahan, maka itu dikatakan firman Tuhan plus bahasa manusia. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita ingin memahami Al-Quran kalau tidak mendudukkan original teksnya sebagai acuan? Contoh, ini saudara kita siapa namanya? Fris ada di Thailand. Kemudian Ahisugi ada di Jepang. Kemudian Kores ada di India. Kemudian Adinda Alif ada di Amerika. Amerika menggunakan bahasa Inggris, di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, di Thailand menggunakan bahasa Thailand, yang di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Mereka kalian kumpulkan dalam satu masjid, suruh khutbah satu, menggunakan bahasa mana yang mereka pilih. Mengerti tidak orang Indonesia ketika yang berbicara khutbah di atas itu orang Thailand? Orang cincang, mengerti tidak? Gak ngerti. Tapi coba kemudian saudara Fresh datang ke Indonesia, masuk ke masjid menjadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Umat Islam dari belahan bumi manapun pasti ngerti. Saudara Fresh lagi membacakan surah Al-Fatihah. Coba, itulah yang membedakan kitab kita. Coba kamu baca kitab saudara bahasa Indonesia, bacakan di Jepang sana. Orang Jepang akan, apa ini yang dilakukan oleh saudara Fredo di atas ini? Ngapain dia? Padahal yang Anda baca itu menurut saudara adalah firman Tuhan untuk memuji Tuhan. Tapi ternyata ketika Anda mengatakan haleluya, ternyata orang-orang Jepang justru malah meludah kiri, meludah kanan.
Dia pikirnya Anda menyuruh mereka meludah. Nah, inilah manfaatnya kitab suci itu dikatakan suci. Artinya sebuah kitab ketika di dalamnya sudah terkumpul atau dia bertambah dengan perkataan manusia, maka itu tidak suci lagi karena di dalamnya terdapat bahasa manusia. Makanya Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari original teksnya, karena original teks itulah firman Tuhan. Sedangkan terjemahan itu adalah upaya-upaya manusia untuk mengerti tentang firman Tuhan. Satu. Yang kedua, 30 detik. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Isinya cakupan ilmu pengetahuan. Huruf demi huruf, tanda baca demi tanda baca, itu memiliki ilmu, memiliki syarat dengan pemahaman, syarat dengan keilmuan. Sedangkan terjemahan tidak. Oleh karena itulah Al-Quran tidak bisa dipahami dengan hanya satu kaidah ilmu, hanya satu disiplin ilmu, nggak bisa. Al-Quran harus dipahami dengan tafsir, Al-Quran harus dipahami dengan hadits, Al-Quran harus dipahami dengan dengan ilmu nahwu, dengan saraf, balaga, i'rab, mat dan seterusnya. Itu dasar-dasar ilmu untuk memahami Quran. Jadi terjemahan itu hanya satu dari puluhan disiplin ilmu yang digunakan umat Islam untuk memahami isi daripada firman Allah. Ingat, firman Allah bukanlah perkataan manusia, sedangkan perkataan manusia bukanlah firman Allah. Demikian. Dipahami ya, Predo ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan semua oleh Guru Ruda juga barusan. Itulah kenapa umat Islam itu memelihara original teksnya. Makanya Rasulullah berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Jadi kami itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga kami seragam, ibadah kami menggunakan bahasa yang sama. Walaupun tadi berbeda negara tetap bahasanya sama. Tidak kebayang Bang Predo kalau Anda tetap mengandalkan terjemahan khutbah di gereja, mau sambung ayat gimana? Pada mulanya adalah firman. Nah, pindah ke bahasa Inggris, gimana bahasa Inggris ngomongnya? Nggak nyambung lagi. Pindah lagi ke bahasa Thailand, repot lagi. Nggak tahu. Tapi kalau di Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa diteruskan karena paham, oh itu surah Al-Fatihah yang sedang dibaca. Nah begitu Bang, itulah kenapa perintahnya. Dan di dalam Islam itu memang ada keutamaannya juga, bahwa ketika membaca Al-Quran ada fadilah di sana. Makanya kami berlomba-lomba untuk belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran dapat pahala 10 kebaikan. Itulah kenapa ketika membaca Alif Lam Mim, satu huruf ada 10 pahala kebaikan, Alif Lam Mim 3 huruf. Nah itu selain ada motivasinya juga. Lah sekarang kalau baca Bible, pada mulanya adalah firman, berapa huruf, apa pahalanya, bingung juga. Bukan bahasa yang diucapkan oleh Yesus. Nah itulah yang membedakannya. Begitu. Dipahami Bang Fredo ya? Jadi gini Bang, contoh seperti saya, watashi no namae wa Aru Fredo desu. Itu nggak mungkin saya bilang gitu doang, karena orang Indonesia nggak akan ngerti. Jadi saya berada di Indonesia, saya ada dengan Batak, maka bahasa Batak itu pasti saya ketahui dan saya berbahasa itu di situ. Nah, beribadah dengan bahasa itu. Begitu juga dengan bahasa Jepang. Saya tahu bahasa Jepang dengan bahasa itu dan beribadah dengan bahasa itu. Nah, bisa nggak itu bahasa Batak itu dibacakan ke bahasa Sunda? Ngerti nggak? Di bahasa Sunda nggak ngerti. Udah diterjemahkan makin jauh gitu. Itu yang membedakannya. Halo, selamat malam. Salam, apa kabar? Baik. Makanya kami itu diperintahkan dari yang menerima wahyu, beliau juga menjelaskan di dalam Al-Quran. Contoh ketika ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Loh, kenapa menggunakan kata sabbaha? Kita pahami jangan artinya yang digali lebih jauh, tetapi satu kata dari kata sabbaha itu ternyata bertasbih. Selain bertasbih, di situ dikatakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Nah, arti dari sabaha juga itu bagian dari peredaran. Makanya wakulung fi falaki yasbahun, dan semuanya itu sesuai dengan beredar sesuai dengan tempatnya gitu. Peredarannya berputar. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih. Bertasbihnya itu berputar. Alam semesta ini berputar. Kalau kita paham terjemahnya aja, kita nggak akan tahu. Nah, ini kalau dibahas lebih jauh nanti jauh lagi lah. Itulah kaidahnya di dalam Islam itu harus paham dari originalnya. Kalau paham terjemah aja terbatas. Boleh saya bicara sama Bang Suma? Gurunda Singayelers datang, Gurunda. Iya, Ada yang mau disampaikan. Saya bos. Oke, Bang Suma. Apa Udah kabar capek Bang Suma? padahal beliau ini. Baik, seperti biasa. Oke, puji Tuhan. Oke, Bang Suma. Jadi kita debat dari hari ke hari, tapi kita harus meletakkan pada dasar yang kokoh dulu, Bang Suma. Betul. Nah, di sini saya sangat tertarik dikatakan Yeah. bahwa Nabi itu suri teladan yang baik, ya kan? Iya, Ada akhlak yang mulia seperti itu. Nah, iya. yang jadi pertanyaan saya, yang harus saya ikuti teladan yang baik itu, yang namanya suri teladan sesuatu yang lebih ya, yang sempurna ya, yang benar-benar sempurna. Nah, tolong Bang Suma, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada tertulis suri teladan itu, biar kita bisa ikuti. Seperti itu. Ya kurang lebih ya mungkin 4 kek yang melebihi dari semua para nabi ya. Ayo silakan Bang Suma. Maksudnya apa ini, Bang? Halo? Suara saya kedengaran. Jadi maksud saya Yang bisa tindakan Nabi yang bisa jadi teladan gitu. gitu. Itu Bang Suma. Tolong. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung ya. Iya. Jadi beliau diutus kemudian untuk menyempurnakan akhlak manusia yang disempurnakan kemudian oleh beliau. Jadi bagaimana Allah menerangkan hablum minallah, akhlaknya terhadap Allah, hubungannya kepada Allah, dan hablum minannas, dan hubungannya terhadap sesama manusia. Rasulullah Muhammad SAW dari aspek hubungan kepada sesama manusia itu tidak ada celah sama sekali. Tidak ada celah. Tidak ada celah. Beliau kemudian tidak pernah berkata kasar. Tidak pernah berkata kasar kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada istrinya dan seterusnya. Itu tidak ada kemudian yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan bagaimana bisa berkata kasar kepada manusia, kepada sahabatnya, kepada murid-muridnya, kepada istri dan kepada anaknya. Al-Quran menjelaskan itu. Ada lagi? Oh, jadi maksudnya tidak pernah berkasar kasar aja tuh. Biar saya tunjukkan datanya ya, biar supaya tidak dibilang asumsi. Boleh. Jadi saya mengangkat dari QS 33 ayat 21. Di sana dikatakan Nabi adalah suri teladan yang baik ya, yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita kan tahu kalau di Kristen, saya Kristen kan saya tahu bahwa Yesus itu teladan, ya kan, teladan yang baik dan benar, yaitu kita bisa lihat di Alkitab ya, di Alkitab itu tertulis bahwa Yesus itu setelah disalib, dia berkata
Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu contoh yang luar biasa menurut saya. Lukas 23 ayat 34 ya. Di sana dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yohanes 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti itu. Nah, dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti itu. Nah, Yohanes 8 ayat 1 ya, ayat 11 ya. Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini tentang perempuan yang ketahuan berzina dan diseret ke depan Yesus, seperti itu. Nah, kita ini saya kasih contoh saja biar Bang Suma ini paham ya apa yang saya maksud. Nah, Oke Bang. Oke. Udah tahu Bang. Saya jawab sedikit ya Bang. Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, janganlah kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Bersendau gurau ya, mengambil barangmu, misalnya saya umpetkan supaya kamu nyari dengan tujuan bersendau gurau, dilarang di dalam Islam. Sekarang kita bandingkan dengan ajaran Yesus. Markus 11 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Nggak ada diperintah untuk izin. Coba bandingkan dengan Nabi Muhammad. Mengambil punya orang tanpa izin, walaupun dengan maksud bersendaguro dilarang. Sementara Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Mana ada ajaran seperti ini? Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti zimi, yaitu orang kafir yang tidak memusuhi Islam, yang mau hidup damai dengan Islam, apa kata Nabi? Barang siapa yang menyakiti zimi, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, ia menyakiti yang mengutus aku. Nah, kata-kata yang Anda bawa tadi, ampunilah dia karena dia tidak tahu. Nabi Muhammad juga pernah melakukan hal itu. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Thaif. Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Ya? Apa kata Rasulullah? Ampuni mereka ya Allah. Mereka tidak tahu. Bahkan Allah mengutus 2 malaikat. Ikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku engkau perintahkan untuk mengangkat 2 gunung ini, biar aku benturkan kepada penduduk Taif, biar aku benturkan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Ya, mereka tidak tahu. Siapa tahu nanti anak cucu mereka beriman kepadaku. Ini contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu tidak memintakan azab untuk musuh-musuhmu? Apa kata Rasulullah? Sahabatku, aku diutus bukan untuk mengazab. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada akhlak. Akhlak hanya ada di Islam. Karena apa? Akhlak itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan lalu kita sandarkan kepada Allah. Atau semua yang kita lakukan itu kita tujukan hanya sebagai pengabdian kepada Allah. Inilah namanya akhlak. Kristen tidak kenal akhlak. Akhlak hanya ada di Islam. Terima kasih. Oke, jadi saya tanggapi ya, Ustaz Sugi, saudaraku ini tadi kayaknya tidak menyimak pertanyaan saya. Tadi saya berkata, akhlak mulia apa yang lebih dari para nabi
Yang jelas saya bertanya di sini berarti tentang para nabi yang ada menurut keimanan saudara kita Bang Suma ini, ya kan? Seperti itu. Hanya tadi saya memberikan contoh supaya Bang Suma ini paham apa yang saya maksud, seperti itu. Ya, Nah, oke. Oke ya, berarti saya kalau- jawab ya. Oke, silakan. Oke. Rasulullah melalui Al-Qur'an, ya, apa yang dikatakan Rasulullah, perbuatan yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Di dalam Al-Qur'an menyebut berkata kepada ibu dengan sebutan ah. Itu dilarang di dalam Islam. Jangan kamu berkata ah. Berkata ah saja dilarang di dalam Islam kepada orang yang sudah melahirkan kita. Tapi bagaimana dengan Yesus? Menyebut ibunya dengan sebutan hai perempuan. Mana yang lebih berakhlak? Ajaran Yesus atau ajaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan jangan berkata ah kepada ibumu. Yesus berkata apa kepada ibunya? Hai perempuan. Seperti Yesus menyebut seorang pelacur. Jadi saya lebih jelaskan lagi ya, biar lebih jelas terang benderang ya. Apa di kitab Bapak tertulis Yesus di sana? Gimana Bang? Apakah di kitab Bapak itu tertulis kata nama Yesus di sana? Ini saya membawa tokoh yang Anda percayai, Bang. Saya sedang melakukan perbandingan antara yang dilakukan Yesus dengan yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya melalui Al-Qur'an menjelaskan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Lihat Yesus, suka mengumpat, suka mencela. Kepada orang Yahudi dia mengatakan, iblislah bapakmu. Ya, kepada perempuan yang minta tolong, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Bahkan ada orang perempuan yang dalam keadaan panik, butuh pertolongan karena anaknya kerasukan setan, disamakan dengan anjing. Matius 15 ayat 26. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad yang mulutnya itu mengumpat mencela, mengatakan orang lain bodoh, orang lain tolol sebagaimana Yesus. Tunjuk kepada saya. Kenapa Anda malu begitu saya bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Kenapa malu? Ayolah. Enggak, ini kan sudah lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya tentang para nabi menurut kitab Bapak. Nah, Karena tapi tadi tidak Anda masalah. bawa Yesus, Bos. Anda lupa Saya kasih tadi bawa contoh. Yesus. Saya kasih contoh. Tadi Nah, kan ya saya sudah itu bilang. makanya Tadi Yesus contoh. saya bawa. Anda Supaya- boleh bawa Yesus, kenapa saya nggak boleh? Anda yang sudah menyebabkan memperbandingkan antara ajaran Nabi Muhammad dengan Yesus. Makanya saya Bukan. bawa juga. Loh, kok bukan gimana sih? Bukan saudara. Tadi saya kan bertanya, Bapak tidak ikuti pertanyaan saya yang jelas ya. Orang kamu Saya tadi bawa bertanya. Yesus. Ini Yesus buktinya akhlaknya baik, dia mulia. Anda tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, saya juga ini buktinya Nabi Muhammad mulia. Ini ayat-ayatnya. Saya bandingkan dengan Yesus. Kenapa Anda ketakutan? Tidak ketakutan. Kalau Bapak mau, yang saya tahu itu Nabi Isa kalau di kitab Bapak, ya kan? Ya kalau Bapak mengutip, ya berarti kita masuknya ke Nabi Isa seperti itu. Nabi Seperti Isa itu kan bukan tokohmu. Anda sedang memperbandingkan tokohmu dengan tokohku. Kita Makanya kan saya kalau- ikuti. Kalau mau perbandingan kan perbandingan dengan Isa. Aturan tadi kamu jangan bawa Yesus, bawa Nabi yang ada di Al-Quran, biar saya nggak lari ke Yesus. Karena kan- Anda sudah bawa Yesus, maka saya perbandingkan. Monggo Bang Juma lanjut. Jadi biar supaya jelas dulu, dimengerti dulu pertanyaan saya. Saya bertanya tadi, ya kan, akhlak mulia apa yang menjadi satu patokan agar kami bisa atau saudara-saudara kita semua bisa menjadikan itu suri teladan gitu loh. Ya Nah, udah, salah sudah satu pasti contoh lebih dilarang daripada berkata ah. sudah pasti lebih daripada para nabi yang tercatat di dalam kitab Bapak seperti itu. Silakan.
Di dalam kitab kami, la nufariqu ahadim min rusulih. Kami tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi, para rasul, nggak boleh. La nufariqu ahadim min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul. Mereka semua manusia mulia. Nah, nggak ada bedanya. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Yesus, ayo. Oke, jadi ini apa? Kalau memang seperti itu, yang saya dapat itu Isa itu adalah suci, ya, suci, tidak tersentuh dosa, ya kan? Bukan cuma Isa, Bang. Oh, Apa kata Nabi Muhammad? Kulu mauludin yulat alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu suci. Bukan cuma Nabi Isa. Ya, semuanya suci. Nabi-nabi itu suci. Makanya dikatakan la nufariqu ahadim min rusulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan di antara para rasul. Itu manusia-manusia mulia semua. Nggak ada dosanya mereka, semua mulia. Iya, jadi tadi bilang semua bayi itu suci. Saya setuju semua bayi suci. Tapi ini kan kita berbicara para nabi ini kan yang dewasa, bukan bayi, Pak. Iya kan? Semua nabi itu suci, Bang, bukan cuma kalau kita nabi mau berbicara tidak pernah mengenai tersentuh kesucian, dosa, tidak pernah tersentuh semua dosa. nabi suci. Tidak pernah Nggak ada tersentuh nabi dosa. kok berdosa, itu nggak ada kecuali di dalam kitab Anda. Nabi berdosa, ngintip cewek mandi seperti Daud. Nah, itu berdosa. Di Islam nggak ada nabi-nabi tercela, itu nggak ada. Semuanya suci, ya. Semua suci, nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi jangan membeda-bedakan nabi di Islam. Nggak boleh. Kalau semua suci, kenapa nggak semua jadi suri teladan? Kenapa cuma tertulis di QS itu yang tadi saya kutip itu cuma dikatakan Rasul aja yang jadi suri teladan? Berarti dia lebih dari semua dong, iya kan? Gini Apa loh, nggak salah Bang, saya? setiap nabi itu menjadi suri tauladan di masanya. Nabi Muhammad suri tauladan di masanya Nabi Muhammad. Nabi Musa juga menjadi suri tauladan. Tidak ada nabi kok nggak menjadi suri tauladan, tuh nggak ada. Semua nabi menjadi suri tauladan, Bang. Cuma masanya berbeda-beda. Kalau nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokal, termasuk Nabi Isa itu nabi lokal, Nabi Musa nabi lokal, Nabi Muhammad universal, ila rahmatan lil alamin, Bang. Izin Bang, Ya, monggo. dasar Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu suci apa? Semua dosanya sudah diampuni, suci dia. Bagaimana Maksum, namanya maksum. Bagaimana Tuhan mengampuni dia? Yang Kenapa? saya bilang tidak pernah tersentuh dosa, tidak pernah tersentuh dosa. Ya, Berarti kenapa tidak Tuhan pernah nggak melakukan mengampuni? kesalahan. Bentar. Kenapa nggak mengampuni, Bang? Kenapa? Apa alasannya Tuhan nggak mengampuni? Iya, dasarnya bagaimana Tuhan itu Loh, Tuhan mengampuni, cukup mengampuni, Bang. Nggak perlu turun ke dunia, ya kan? Nggak perlu seperti itu. Di Islam itu Tuhan Maha Kuasa. Dengan cara mengampuni selesai, udah urusan. Ngapain dia harus datang ke dunia, repot-repot, mati, dibunuh? Itu terlalu bertele-tele. Islam nggak seperti itu. Itu kan satu ketentuan. Ketentuan apa? Di mana Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia? Di mana seperti itu? Ketika itu kan para nabi dahulu kan menebus korban penebusan dosa kan ada darah. Darah apa? Darah manusia. Madu darah manusia. Tapi kenapa ketika pengajaran nabimu tidak ada dalam pengorban apa untuk korban Ngapain korban darah manusia? Berarti Itu namanya tumbal, tragis itu. Itu penyembah dewa itu yang mengorbankan manusia itu, Bang. Di Mesir, suku Aztek, suku Asmat, nah itu nama Tuhannya nabi terdahulu. beda. Emang sama? Gini loh, emang Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi terdahulu? Hah?
Sama. Ya sama Tuhan kami. Oh sama. Siapa Kalau sama namanya? kenapa orang Yahudi itu nggak mau ibadah di gereja? Kenapa orang Yahudi jijik dengan Kristen? Maka Kalau sama. Yesus mati di dalam apa untuk penebusan dosa, karena darah dia darah yang Apa kudus sih? dalam penebusan dosa itu. Maka Bang Petra, menurut Amsal, Bang Petra, menurut Amsal 21 ayat 18, yang dijadikan penebus dosa itu orang fasik dan pengkhianat. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Apakah Yesus ini orang fasik sehingga dijadikan penebus dosa? Tuhan sendiri Yesus itu. Tuhan mati. Nah, ini bagian Bang Adi. Iya, jadi Tuhan mati ditumbalkan gitu. Iya, Dong. iya. Ya. Buset, dah Tuhan mati menebus dosa. Bayangkan mati. Berdosa nggak tuh orang yang bunuh Yesus? Ya termasuk kau berdosa ketika kau Orang saya berdosa. nggak, bukan saya yang bunuh Tuhanmu, kok saya dibawa-bawa. Yesus Kenapa lu bawa-bawa gua? Gua belum hidup waktu itu. Bukan gua yang bunuh Tuhanmu. kamu kutanya, kamu manusia Yang bunuh enggak? Tuhanmu berdosa kagak? Kamu manusia enggak? Saya tanya, yang bunuh Tuhanmu berdosa nggak? Karena kematian Yesus Saya itu. tanya, yang bunuh Tuhanmu berdosa apa enggak? Sekarang kutanya, kamu manusia enggak? Orang Dibilangin. ditanya malah tanya gimana sih ini orang? Yang bunuh Tuhanmu itu loh, berdosa enggak? Yesus mati untuk Anda. Yang bunuh berdosa, yang bunuh Tuhanmu itu dosa apa enggak? Salah Yang satu bunuh Tuhanmu dosa apa enggak? Salah satu kamu yang membunuhnya. Ketika kamu berdosa, Lu Yesus kenapa saya lu libatkan? Kenapa lu libatin gue bunuh Tuhanmu? Ada aja lu. manusia. Salah satu kamu. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Bang Petra, kami umat Islam ini tidak diajari pengecut, Bang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Enggak seperti Kristen pengecut, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Sehingga dosanya diberikan kepada orang lain. Makanya Untuk Tuhan memikul kami- dosanya itu namanya pengecut itu, Bang. Tuhan pengasih, tidak membiarkan umatnya itu, ciptaannya itu masuk neraka. Pengasih kok menyebabkan orang berbuat dosa sih? Bukan seperti Tuhan Muhammad, tidak mau memberikan suatu kasihnya. Bro, Makanya itu nanti- Yesus dibunuh di tiang salib itu ajaran kasih gitu. Neraka. Petra, Bagaimana Tuhan itu Yesus dibunuh di tiang salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? suatu Ngocek pengampunan? dulu. Kalau dialog itu didengar. Iya, jangan. Iya. Apakah membunuh Yesus itu termasuk perbuatan kasih? Ya. Ayo jawab dulu itu. Katanya Tuhanmu pengasih. Apakah dengan cara membunuh Yesus itu termasuk kasih? Tuhan itu memberi nyawanya kepadamu ketika kau Ya, jadi Tuhan memberi nyawanya. Dijawab apa? Parah ini. sebenarnya Ada nggak nyambung Udah, bahasa Bang Adi, Indonesia. layanilah orang kayak gini nggak ada ilmunya. Lanjut Bang Adi. Yesus itu memberi nyawanya kepada siapa? Yesus memberikan nyawanya kepada siapa? maksudnya Yesus memberi nyawanya kepada siapa? kepada siapa? Nyawa Yesus itu diberikan kepada siapa? Nyawanya untukmu. Untuk Supaya saya belum hidup waktu itu. Yesus itu miskin supaya kamu kaya. Oh, jadi Yesus miskin. Tuhan kok miskin? Kamu hidup. Ya? Yesus itu mati supaya kamu hidup. Yesus mati supaya apa? Biarin aja. Yesus miskin karena apa? Nggak kerja, nggak gawe. Karena pemalas dia. Tuhan kok miskin, Mas? Gimana sih Petra ini? Tuhan kok miskin? Tuhan yang baik memberikan kekayaannya itu kepadamu. Emang Yesus kekayaan apa diberikan ke saya? Loh, nyawamu. Orang gua nggak pernah ditransferin dia kok. Saya nyari duit sendiri. Gimana sih? Berarti kamu belum sadar. Kamu udah dikasih duit sama Yesus? Halo. Udah berapa lu dikasih sama Yesus? Tes. Dunia ini milik Yesus. Hah?
kekayaan dunia ini, surga milik Yesus. Bus milik Yesus. Jadi enak aja sertifikat atas nama gue punya dia. Enak aja lu. Halo. Jadi kalau mau jual tanah harus persetujuan dia dulu, gitu. Makanya kamu belum sadar. Jadi kalau mau jual mobil, jual beli mobil harus persetujuan Yesus gitu. Bukan seperti Tuhan Muhammad. Ada-ada aja lu. Masa harus jual tanah persetujuan Yesus? Tuhan Muhammad itu enggak memberikan. Ada aja. Udah turunin lah. Ini orang deleming ini nggak bisa diskusi nih. Dari dulu Turunin nih, aja, Os. Dengan deleming tak kemana-mana, nggak ada dalil di bawah. Udah, turunin orang deleming. Udah. Cari yang pinter dah. Deleming kayak gitu. Itu orang mabuk 3 botol. Mabuk cap tikus itu tadi. Nggak nyambung jadinya. Bos. Ya, Bang Joker, silakan. Iya, mau nanya dong nih. Islam Kristen, Bang? Saya Katolik KTP. Oh, Katolik, silakan, Bang. Iya, Katolik KTP ya. Oh. Buset. Saya mau nanya nih. Ini kok sering banget ya ada kayak gini-gini tuh, gunanya buat apa kalau udah tahu ya, saling hina agama. Yang menghina siapa ya? Tidak, tadi Nggak saya ada yang cuma hina. nggak buta. Yang menghina siapa, Bang? Nggak budek maksudnya. Gini, Gunanya? Joker, dari tadi kita diskusi baik-baik. Si Petra nanya yang aneh-aneh kayak begitu, ya udah kita layanin. Oh gitu toh. Dari aman dari tadi. Tapi saya boleh nanya nggak sih? Tadi kamu udah nanya, dijawab. Nanya lagi dong, boleh ya? Tadi kan nanya. Boleh lagi ya? Iya, silakan. Ini saya mau nanya nih masalah perihal. Saya kan belajar juga nih, sebenarnya saya Katolik KTP, tapi saya pelajari banyak agama, gitu. Nah, Katolik juga saya nggak yakin juga sama Katolik, karena menurut saya antikris itu ya Katolik pertama itu. Kedua saya mau nanya, kenapa ya saya sering nonton Lu beneran Kristen lu, jangan-jangan lu nggak boleh lu main-main lu. Kristen beneran lu. Iya, Katolik, kenapa emang? Ya udah. Nanti dikira penonton nyamar-nyamar lagi Muslim nyamar-nyamar gitu. Saya histori sih, lebih ke belajar histori setiap agama ya. Nah, saya mau nanya masalah Islam. Bukan masalah Islamnya sih, sebenarnya lebih ke masalah ulamanya kali ya. Saya nonton di YouTube antara ulama Khalid Baswela ya, kalau nggak salah ya. Apa sih? Sama Habib Bahar Smith ya. Terus kenapa? Iya, saya mau nanya kok mereka ada perbedaan gitu sih pendapat tentang Islam itu. Kok Perbedaan masalah apa? Ada posisi Tanya dulu Iya, Bang. Gini, Bang. Bang. Saya belum. Oke, Bang. Saya jawab, Bang. Oke. Gimana? Oke. Kalau di Islam ya, itu yang menjadi perbedaan itu hanya masalah sunnah. Bukan masalah pokok, Bang. Bukan masalah akidah. Ya, hanya masalah sunnah. Misalnya kelompok A dia suka tahlil, kelompok B dia nggak tahlil, kelompok B dia kunut, kelompok A nggak kunut. Nah, gitu-gitu aja sebenarnya. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Dua-duanya benar. Yang bahaya itu kalau masih terjadi perbedaan Tuhan. Ya, seperti Kristen. Kristen ini kan macam-macam nih bentuk Tuhan nih. Ada yang oneness, ada yang Trinitas, ada yang Triteos, ada yang Dwi Tunggal. Bahkan Katolik sama Protestan secara akidah itu berbeda. Di Katolik masih boleh adanya patung-patung, termasuk boleh memuliakan Maria. Di Protestan tidak. Nah, ini masalah akidah, Bang. Tetapi kalau di Islam, bukan masalah akidah. Siapapun orangnya, apapun manhajnya, apapun alirannya, semuanya sepakat Allah itu Esa wa Ahad, tunggal. Oh, sama aja sebenarnya. Oh, enggak. Beda, Bang. Anda beda, Bang. Kalau bentar, Bang. Iya. Bentar. Kalau di Kristen ada yang 3 Tuhan. Contohnya Pak Jordi. Ya, 3 Tuhan dia, bukan Trinitas. Katolik Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada lagi yang oneness. Oneness ini satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus ya Yesus.
Ini masalah akidah itu satu. Yang kedua, Protestan tidak bisa ibadah di gerejanya Katolik. Katolik tidak bisa ibadah di gerejanya Advent. Advent tidak bisa ibadah di gerejanya karismatik, misalnya. Beda di Islam. Apapun alirannya, kita masih bisa satu masjid, masih bisa satu imam. Karena yang menjadi perbedaan bukan masalah akidah, tetapi hanya masalah sunnah. Satu. Yang kedua, mengenai kitab suci. Apapun alirannya, kitabnya sama, Al-Quran. Di Kristen, beda lagi. Katolik terdiri dari 72 kitab. 73. Protestan 66 kitab. Di kitab Protestan tidak ada Makabe, tidak ada Sirah, ya, dan sebagainya. Di Katolik ada Makabe, ada Sirah. Anda lebih tahulah itu. Ya, itu dari kitab suci aja udah beda. Nah, di Islam tidak sejauh itu, Bang. Al-Qurannya sama. Saya boleh ngomong ya? Ya. Pertama Bapak saya bantah yang poin pertama. Saya Katolik, saya gereja di mana aja Pak? Boleh-boleh aja sih. Waduh, Yakin betul. lu? Iya. Betul. Betul ya Bang, betul. Boleh Bang. Siapa yang nggak bolehin? Oh, yakin. Kalau Anda bergereja di Protestan, Anda jadi Protestan Anda. Ada aja kau ini. Bro, Joker dengerin dulu tadi. Katolik itu kitabnya beda sama Protestan. Enggak, siapa yang larang sih? Beda. 73 sama 66 gimana bisa sama lu? Bang Jimmy, bentar, saya tanya sama Bang Jimmy. Anda apa Bang Jimmy? Kristen apa? Kristen Protestan Bang. Ada kitab Makabe di kitabmu? Ada Bang, cuman nggak ada. Di mana kitab Makabe? Di mana setelah apa? Di Protestan, ayo kita cek. Ayo di kitab Makabe itu setelah kitab apa? Ayo. Mana ada Makabe di Protestan, Bang? Saya ini pakar Bible, jangan dibohong-bohongi, Bang. Pak, ini saya ngomong Bible Bang, Bible pengalaman semua saya, Pak, ya. satu sama Bang. Boleh Ya, tanya sama Bible. pastor, boleh sama Aduh, Bang. Di Katolik itu ada Makabe, betul enggak, Bang Joker? Pak, saya Bentar, Bang Joker, saya tanya, jujur. Ya, mana saya Di kitab Katolik ada Makabe enggak? Saya nggak tahu itu. Aduh, ya udahlah, ke laut aja kalau kayak gitu aja Ini nggak tahu. masalahnya poinnya yang saya ambil. Kita karena nggak ngerti kitabnya sendiri. Bapak kan Iya, janji aneh ini. Bapak kan janji di KTP itu di gereja itu nggak bisa nih Katolik ke Protestan ke Katolik, ya bisa aja Pak. Siapa yang larang? Beda caranya ibadah. Ya emang beda, tapi siapa yang larang? Katolik itu ada Bunda Marianya. Ya emang beda, tapi siapa yang larang? Saya nanya siapa yang larang. Iya, Boleh siapa yang bilang dilarang? Saya orang belum beda. pernah lihat ada orang Katolik masuk ke gerejanya Protestan, itu nggak ada, Bang. Boleh saya jelasin Bang. Anda ini. Itu artinya Itu berarti artinya kamu Anda ikut peraturan Anda sendiri, tidak ikut aturan gereja. Buktinya. Nah, pendirian. jadi Anda nggak bisa dijadikan patokan, Bang. Kita berbicara tentang patokan agama. Misalnya nih, misal, Bang, ini saya kasih contoh. Ada orang Islam makan babi misalnya. Apakah itu bisa dikatakan Islam membolehkan makan babi? Kan tidak. Sama seperti Anda, secara aturan kekatolikan Anda nggak boleh ibadah di gereja Protestan. Pak, saya Ya ampun, saya belajar, Bang. Bapak bisa dengar saya dulu nggak? Contoh gini aja, gini sebentar. Jimmy. Sebentar dulu, diam dulu. Kamu di paroki mana sih? Jimmy, di Protestan itu ada Salam Maria nggak di Protestan? Tidak. Nah, di Katolik ada Salam Maria. Salam gini, Maria Pak. penuh rahmat. Nah, gimana, ada nggak? Pak, bisa Joker, dengar saya dulu ya? Oi. Joker, lu tahu Salam Maria? Tahu dong, nggak Ya, hafal tapi. coba lu tanya coba Jimmy, pernah nggak dia Salam Maria? Sama nggak lu? Pak, ini saya lagi ngomongin poin yang ke gereja. Ya iya, itu dalam gereja itu Salam Maria. Gimana sih lu? Emang lu gimana sih ini anak? Protestan sama Katolik ya beda, orang bocah juga tahu beda. Cuman yang larang ya nggak ada. Ya beda, udah kalau beda cukup Mau udah. ke gereja Protestan ya bodoh amat, yang penting percaya sama Tuhan. Nah, itu namanya nggak benar lu. Itu namanya gugukar PDW.
Tuhan mana ngeliat sih lu ke gereja A ke gereja B, yang penting iman lu kuatin. Gimana sih lu? Di Katolik itu masih bisa doain orang yang meninggal. Kalau kalau Protestan nggak boleh lagi. Beda. Maksudnya bang? Elah, masih aja lu ngikutin rule kayak gitu sih. Di Protestan itu nggak boleh lagi doain orang yang meninggal. Astaga naga bang, kapan siapa yang bilang bang? Mana ada yang bilang kayak gitu? Lu nggak tahu, baca Pengkhotbah 95. Astaga bang, itu Kok jangan. langsung Aduh, susah juga sih Pak. Ini orang nggak pernah baca Bible, susah diskusi. Joker. Ngerti Bible-nya? Do you speak English, Joker? Emangnya di gereja Protestan ada namanya Ekaristi? Hah? Hah?